Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, eh, kita kita mengingat-ingat lagi ya untuk praktikum komunikasi farmasi. Untuk tugasnya udah terkumpul semua, tapi saya baru lihat dua, belum selesai. Ya, jadi kalau dari kita ingat lagi ya urut-urutan ketika kita harus memberikan konseling kepada eh, pasien gitu ya terkait dengan membantu mereka untuk melaksanakan swamedikasi ya atau pengobatan sendiri ya. Jadi urut-urutannya jangan lupa 3S ya, senyum, sapa, salam. Kemudian memperkenalkan diri dan menanyakan maksud atau keperluan pasien. Kemudian eh, menggali problem dengan metode WWHAM. Ya, WWHAM, kemarin WWHAM itu masih ingat ya, WWHAM. WWHAM adalah W yang pertama adalah who ya, siapa yang mengalami keluhan. Kemudian W yang kedua adalah what, apa gejala yang dirasakan. Kemudian H, how long, sejak kapan gejalanya muncul. Kemudian action, tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pasien ya. Termasuk mungkin udah periksa ke dokter, udah minum obat atau tindakan yang lain. Kemudian medication, nah ini adalah hal yang sering terlupa ya. Apakah sedang mengkonsumsi obat lain, gitu ya. Mengkonsumsi obat lain tuh bisa jadi pasien itu dia menderita sakit yang lain, gitu. Misalnya ya, seorang sakit panu, misal sakit panu, tapi dia juga punya hipertensi, sehingga dia minum obat anti hipertensi juga. Nah, itu perlu juga ditanyakan karena kadang-kadang ada obat-obatan itu yang eh, dia berinteraksi gitu ya. Nah, itu kemudian kemudian selanjutnya ya dari menggali problem ya dengan metode WWHAM tadi. Ya, WWHM tadi. Kemudian kan kita bisa melakukan analisis ya terhadap problemnya si pasien itu ya. Kita bisa melakukan eh, asesmen gitu ya, penilaian terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pasien. Kemudian juga setelah itu kita punya plan ya pemilihan obatnya. Nah, jangan lupa untuk meminta persetujuan harga. Ya, meminta persetujuan harga itu kadang-kadang lupa juga ya. Meminta persetujuan harga, kemudian ketika udah setuju, udah dilayani, udah diserahkan, maka minimal ada 5 yang perlu disampaikan kepada pasien. Ya, minimal 5 itu apa? Nama obatnya, kemudian indikasi, kemudian aturan pakai dan cara pakai, kemudian efek samping dan juga cara penyimpanan. Jangan lupa memberikan saran non farmakologis. Ya, itu penting juga ya. Makanan, minuman yang perlu dihindari atau tindakan lain. Kemudian di akhir pasien diminta untuk mengulang informasi yang kita berikan. Baru kemudian setelah itu diberi closing ya, penutup ya. Nah, closingnya adalah harapan gitu ya. Closingnya adalah ucapan terima kasih ya, kemudian ucapan terima kasih, kemudian harapan ya, harapan eh, harapan harapan yang ingin dicapai ya. Ya, jadi harapannya
nanti setelah ini akan seperti apa gitu ya. Semoga lekas sembuh ya. Semoga sehat selalu itu namanya, itu harapan. Nah, dari yang saya tak dari yang kemarin waktu pertama kali waktu awal ya. Ini yang apa koreksi awal saya ya, koreksi awal saya yang ini masih banyak yang ternyata belum memenuhi ya, belum memenuhi semua poin-poin yang perlu di yang harusnya ada gitu ya. Yang ini yang kemarin yang batuk ya. Nah, yang batuk ini misalnya Mas Andi ini memperkenalkan diri sebagai apoteker ya, harusnya kan TVK ya, tenaga vokasi TVF mending TVF tenaga vokasi farmasi memperkenalkannya. Tidak harus memperkenalkan sebagai orang lain, tetapi besok itu kan kerja nanti sebagai tenaga vokasi farmasi. Kemudian tidak menanyakan obatnya untuk siapa ya, jadi who-nya. Tidak menanyakan sedang minum obat lain, ini berarti M-nya ya, medication-nya. Kemudian tidak minta pasien mengulang keterangan yang diberikan. Kemudian untuk Mbak Indah, ini kemarin tidak menanyakan obatnya untuk siapa ya, jadi perlu ditanyakan. Belum tentu pasien datang itu obatnya untuk dia sendiri. Ya, bisa jadi dia membelikan untuk anaknya atau untuk keluarga lainnya. Tidak menanyakan apakah sedang minum obat lain atau tidak. Nah, ini itu tadi ya, sering pada dilupakan. Kemudian tidak minta pasien untuk mengulang. Aulia tidak menanyakan sedang minum obat yang lagi M juga ya, kebanyakan yang poin medication ya M. Tidak minta pasien mengulang. Ini kesalahannya sama ya, kekurangannya. Kemudian Latifah tidak memperkenalkan diri sebagai TPF ya. Tidak menanyakan sudah berapa lama sakitnya atau WHO. Tidak menanyakan apakah sedang minum obat lain atau tidak M ya. Berarti M ini hampir semua enggak ini ya. Tidak menginfokan cara penyimpanan obat. Terus untuk Lintang tidak memperkenalkan diri, tidak menginfokan cara penyimpanan obat. Ya, jadi disampaikan ya disimpan di suhu ruang atau harus disimpan di kulkas. Kemudian Levia, nah ini Levia itu kekurangannya cukup banyak ya. Jadi perlu untuk diperhatikan lagi ya untuk urut-urutannya. Yang pertama tidak menanyakan gejalanya atau wordnya, tidak menanyakan sejak kapan atau how long, tidak menanyakan obat apa yang sudah diminum atau tindakan yang dilakukan, actionnya juga tidak ditanyakan, tidak menanyakan M-nya ya, medication-nya. Kemudian tidak menyampaikan efek samping dan tidak minta pasien untuk mengulang. Nah, ini harapan saya nanti setelah ini nanti lebih ini lagi ya. Jadi di skenario gitu loh. Jadi di skenario dulu poin-poin apa yang perlu untuk ditanyakan kepada pasien, poin-poin apa yang perlu untuk disampaikan kepada pasien gitu. Sehingga tidak ada hal-hal yang ketinggalan. Ya, nanti aduh poinnya apa aja ya nanti kan berarti kan tinggal lihat yang ini kan. Ya, tinggal lihat yang ini urutannya apa dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang tugasnya minggu lalu ini saya baru selesai koreksi dua. Nanti selebihnya tak share lagi ya di grup ya. Untuk baru selesai koreksi punya Mas Andi sama Mbak Levia. Untuk Mas Andi ini yang kurang adalah persetujuan harga sama cara penyimpanan. Ya, jadi tidak
nanyakan persetujuan harga pada pasien dan juga cara penyimpanan obat. Kemudian Mbak Levia ini medicationnya masih ketinggalan. Efek sampingnya juga masih ketinggalan ya. Efek samping itu walaupun tidak ada, ya sampaikan tidak ada efek samping gitu ya. Oke, itu nanti selebihnya saya share di grup ya. Terus untuk untuk tugas selanjutnya adalah nanti swamedikasi untuk obat mah ya, swamedikasi untuk obat-obatan saluran cerna ya. Jadi obat mah, kemudian diare ya, kemudian laksatif ya atau obat-obatan konstipasi ya, sembelit. Nanti obat mahnya bisa menggunakan antasida, kemudian antagonis H2 seperti ranitidin dan famotidin. Untuk diare atau apulgit, kaolin pektin, oralit, norit. Kemudian laksatif itu nanti bisa menggunakan obatnya yang dipakai ya sesuai blueprint. Bisa kodil, laktulosa, dan natrium lauryl sulfat. Ya, jadi sekalian menyiapkan untuk UKM PDFI ya. Jadi mulai menghafalkan obat-obatan untuk swamedikasi ya. Kalau sudah pernah memberikan penjelasan tuh biasanya ingat ya indikasinya, efek sampingnya, aturan pakainya. Sehingga walaupun praktek komunikasi ini materinya itu-itu saja, tetapi obatnya kan berganti-ganti gitu ya. Sehingga kalau obatnya berganti-ganti mau nggak mau kan kita harus belajar ya. Ya harus belajar tentang penyakitnya ya. Nah, untuk minggu ini kita nanti belajar tentang penyakit mah ya, kemudian diare dan juga obat-obatan untuk sembelit gitu. Ya, jadi nanti lama-lama kita akan apa ya wawasan kita akan banyak gitu ya, terutama untuk obat-obatan atau penanganan penyakit-penyakit yang ringan. Jadi nanti bisa milih ya, boleh menggunakan milih apa penyakitnya ya, apakah mah atau diare atau konstipasi atau laksatif. Nah, itu untuk tugasnya minggu ini ya, saya tak menyelesaikan koreksi. Ada yang mau ditanyakan? Cepat aja kita ya. Milih aja, milih aja. Jangan loro diare, ya loro mah, ya loro jangan. Nanti komplek nanti. Ya, milih salah. Iya, salah satu aja. Kalau antasida kan berarti nanti tergantung bentuk sediaannya kan ya tergantung nanti usianya berapa, apakah tablet atau sirup anak-anak atau kan menyesuaikan itu ya. Karena ini ya kalau di UKM PDF itu kan nanti kan ya obat-obatnya yang keluar itu ya, penyakit-penyakitnya juga itu ya, sehingga memang kita harus mempelajari mempelajari itu sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oh ya udah, kalau nggak ada berarti zoomnya cukup ya. Nanti untuk koreksian lainnya saya sampaikan di grup. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.